Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bumi Tutorial Channel. Bingung referensi waktu mau skripsian atau lagi nulis makalah, artikel jurnal, tesis, disertasi? Ini solusinya. Daripada kalian beli buku ribet, tapi tetap beli buku ya, untuk nambah wawasan kita. Bisa juga lewat internet, ke Google saja, tapi bukan Google biasa. Jangan langsung ketik di Google makalah moderasi agama misalnya. Bukan, salah, mutlak salah, bukan di situ. Nyarinya bukan di situ, tapi kalian ketik dulu di dalam Google Scholar, atau dalam bahasa Indonesianya Google Cendekia. Di sini saya mencoba mengetik Google Scholar. Ya, sudah dapat. Lalu klik Google Scholar yang paling atas itu, yang saya lingkari. Nah, setelah itu muncul Google Cendekia. Nah, di situ cari. Misalnya di sini saya akan mencari moderasi agama. Sudah banyak artikel karya para peneliti, baik itu dosen ataupun non-dosen, yang sudah dipublish di sini. Nah, tinggal download saja, tinggal klik saja mana yang kita ingin, yang mana yang paling sesuai dengan tema kita. Lalu pilih tulisan, boleh yang saya lingkari itu. Lalu cari tulisan PDF. Kita cari mana ya? Oh, itu. Nah, klik saja. Nah, itu kita bisa, setelah muncul kita bisa download. Cara downloadnya tinggal ngeklik sesuai yang ada pada panah. Biasanya pojok kanan atas itu. File sudah ke download. Ini kalau kita downloadnya via HP. Nah, lihat di memorinya, ke file manager, kita bisa lihat di situ ke download, atau kalian lebih paham lah kemana larinya download. Biasanya yang penting cari folder download, itu artikelnya sudah dipakai untuk referensi, baik itu skripsi maupun kalian tugas harian dari dosen. Nah, selesai, sudah dapat kalian rujukan, dapat lagi satu ilmu. Nah, lalu pertanyaannya kan, kita ngerjainnya di laptop dan ini ngerjainnya masih manual, nggak pakai aplikasi Mendeley ya. Ini tutorialnya jika menggunakan laptop atau PC. Biasa ke browser dulu, bebas browsernya, mau Google Chrome mau Opera, ke browser dulu. Di Google ketik Google Scholar atau Google Cendekia, bebas. Nah, klik Google Scholar itu. Lalu saat muncul, pilih apa yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya mencari tentang pendidikan karakter. Akan muncul banyak artikel jurnal tentang pendidikan karakter. Bahkan kalau beruntung kalian bisa dapat satu buku full penuh PDF. Nah, kita siapkan Microsoft Word dulu. Biasanya untuk apa itu? Nanti untuk menjadi daftar pustaka. Kan bingung, Pak, kalau judulnya ini daftar pustakanya bagaimana? Ya begini. Misalnya di sini kita ngambil judul, sudah itu lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. Seperti biasa, cari tulisan teks lengkap PDF. Klik kanan, open in new tab ya. Unduh file PDF ini. Nah, sudah selesai ke download. Semudah itu saja kita mendapatkan referensi yang up to date. Apalagi di Google Scholar itu biasanya up to date dan sangat terbaru. Nah, kita kembali ke Google Scholar yang tadi, tab yang tadi. Jangan lupa klik tanda petik. Apa fungsinya? Seperti yang disampaikan tadi, ini disimpan, kan ada MLA, ada IPE, ada ISO. Biasanya kampus kita pakai yang mana versinya? Kebanyakan kampus pakai IPE atau APA. Nah, itu di copy, lalu copy saja ke Word yang tadi kita siapin. Kenapa? Nanti untuk dimasukkan dalam daftar pustaka atau pada catatan kaki. Karena artikel jurnal berbeda dengan buku. Kalau buku kan ada di sampulnya, di covernya. Kalau artikel jurnal ada di situ, di Google Scholar, di tanda petik. Klik tanda petiknya yang tadi, lalu pilih versi mana kampus kalian. Jangan lupa cek petunjuk panduan skripsinya. Bisa jadi kampus kalian menggunakan ISO atau bukan EPE lainnya. Misalnya di sini saya cari lagi hukum waris. Nah, di sini, wah, beruntung sekali. Ini kita dapat satu buku full. Lumayan, dari kalau beli berapa ini? Nah, kita save saja, klik kanan itu tanda download di kanan pojok atas.
Sudah dapat satu buku. Kalau buku biasanya di referensi di Google Scholar-nya nggak lengkap. Kalau buku kalian silahkan cek di sampulnya sendiri. Bagaimana tata cara nulis footnote ataupun daftar pustaka. Karena kalau di Google Scholar biasanya kalau buku nggak lengkap hanya begitu. Nah, tapi hanya begitu, tidak ada lembaga percetakannya. Kalau artikel jurnal lengkap, tinggal kalian copy, kalian paste, di copy, paste atau paste lah kalian nyebutnya. Simpen di Word misalnya, nanti dilengkapi sendiri. Kalau buku memang biasanya cenderung nggak lengkap. Percetakannya apa ada di sampul bukunya biasanya. Kalau buku, kalau artikel jurnal, itu lengkap biasanya, tinggal copy paste saja, tinggal paste aja kalian di Word-nya. Misalnya di sini saya akan mencari pernikahan dini. Cari artikel pernikahan dini yang paling yang cocok lah, yang sesuai yang saya butuhkan. Tinggal open, klik new tab tuh, itu seperti tadi lah caranya. Lalu sumbernya di situ, copy, taruh di Word lagi. Semudah itu. Atau open new tab, itu artikel jurnalnya. Nah, seperti biasa cari tulisan PDF, teks lengkap PDF, atau download file lengkap PDF. Pokoknya intinya PDF itu unduh file PDF ini. Mana nih? Nah, ini dia. Unduh file PDF ini. Klik saja, sudah langsung ke download. Nah, selesai. Bagaimana cara nulisnya di daftar pustaka? Sama kayak tadi, kembali ke Google Scholar-nya, cocokin judulnya, lalu tanda petik, diklik. Tinggal, tapi kan tadi sudah diklik, sudah di copy juga sama kalian, tinggal paste saja di Word. Jaga-jaga. Kita coba. Nah, ini artikelnya, pernikahan dini tadi judulnya. Misalnya mau nyari lain, perbankan syariah, bisa. Banyak pokoknya, intinya lengkap, caranya begitu. Kalian klik, tinggal download, lalu referensinya tinggal klik tanda petik, lalu kira-kira kampus kalian menggunakan versi apa, ME atau EPE atau ISO. Itu semudah itu saja. Dari situ kita bisa dapat banyak sumber. Dari Google Scholar kita bisa mendapatkan banyak hasil artikel jurnal, hasil riset para dosen atau praktisi pendidikan lainnya, atau para ahli-ahli dalam keilmuan lain. Di situ banyak sudah terkumpul dan bisa dijadikan referensi untuk skripsi kita, untuk makalah, untuk tesis misalnya, atau bahkan mungkin untuk disertasi bagi yang sedang menempuh pendidikan doktoral. Sama caranya, tinggal cari. Memang beda-beda ya. Ada yang unduh file PDF, download PDF lengkap di sini, atau klik PDF. Pokoknya intinya PDF dan dapat filenya nanti. Beda-beda tergantung jurnalnya. Artikel jurnal itu adalah bacaan yang kita dapat tadi, itu artikel jurnal. Kalau jurnal adalah wadahnya, jangan sampai salah. Nah, sudah muncul di file download yang sudah kita download tadi, tinggal pakai. Jika ada pertanyaan seputar mencari referensi seperti yang ada di video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian belajar ilmu baru hari ini, silahkan like dan share. Terima kasih. Semangat!